Hai, perkenalkan nama saya Sutirah, NIM 4318098 dari IAIN Pekalongan, Prodi Akuntansi Syariah. Perkenalkan, saya Siti Istiqomah, NIM 4318121. Saya dari IAIN Pekalongan, Prodi Akuntansi Syariah. Kali ini, saya dan Isti akan membahas materi manajemen pemasaran. Poin yang pertama yang saya akan bahas yaitu STP. STP singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi, targeting, dan positioning adalah bagian yang merupakan dari marketing strategi yang menitikberatkan pada bagaimana seorang marketing mampu memetakan siapa yang akan menjadi target mereka. Untuk lebih jelasnya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Apa sih segmentasi dan mengapa segmentasi itu penting? Misalnya, kita akan membuat atau menjual sebuah produk. Tentunya produk ini tidak mungkin bisa dipakai dan dikonsumsi semua orang. Kalau kita sudah menyadari bahwa produk ini tidak mungkin bisa dipakai dan dikonsumsi semua orang, dan kita itu tidak tahu produk ini akan dituju kepada siapa. Maka perlunya melakukan segmentasi, yaitu melalui cara-cara atau memilah-milah pasar sesuai dengan apa yang kita tawarkan dan target nantinya yang akan kita tuju, melalui pengelompokan. Proses pengelompokan ini yaitu melalui cara pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada pendekatan geografis. Pendekatan geografis itu dari segi wilayahnya mungkin, areanya, dan dari segi cuaca, dan lain sebagainya. Pendekatan yang kedua, itu melalui pendekatan demografi. Pendekatan demografi itu dari segi usia, jenis kelamin, ataupun ukuran keluarga, dan income atau pendapatan. Pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan psikografi. Psikografi ini berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup dan kepribadian. Dan pendekatan yang keempat itu ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini biasanya berhubungan dengan kegunaan. Produk ini biasanya konsumen itu berpikir kita akan membeli produk ini kegunaannya untuk apa? Selanjutnya, bagaimana sih proses dari segmentasi pasar? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi bagian dari segmentasi pasarnya. Yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi pasar. Dan yang ketiga, kita harus mengembangkan komposisi profil segmen pasar. Dan yang keempat, kita harus melakukan penetapan konsekuensi dari pemasaran yang kita lakukan. Dan yang kelima, kita harus mengestimasi masing-masing potensi segmen pasar. Dan yang keenam, kita harus menganalisis peluang pasar. Dan yang ketujuh, kita melakukan penetapan penguasaan pasar. Mengapa segmentasi pasar itu diperlukan? Karena untuk perusahaan agar lebih baik dalam memahami segmen pasar. Dan yang kedua, karena pasar itu sifatnya luas dan perilaku konsumennya masih homogen, maka perlunya melakukan segmentasi pasar dengan cara memilah satu atau beberapa dari segmen pasar tersebut. Kita telah melakukan segmentasi dan telah berhasil, tujuan selanjutnya yaitu targeting dengan cara mentarget pasar yang dituju. Tetapi kadang ada sebagian masyarakat yang ingin berbisnis, mereka kebingungan antara membuat produk terlebih dahulu atau mentarget pasar terlebih dahulu. Menurut saya alangkah baiknya mentarget pasar terlebih dahulu karena kita akan tahu produk mana yang akan produk kita itu akan dimasukkan ke pasar yang mana dan pasar yang akan kita tuju berdasarkan segmentasi yang telah kita lakukan. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen pasar yang akan kita target. Yang pertama, kita harus memastikan segmen pasar yang kita pilih itu cukup besar dan cukup menguntungkan bagi kita. Yang kedua, strategi segmen pasar yang kita pilih itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, segmen pasar itu harus didasarkan pada situasi persaingan yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi daya tarik target segmen pasar. Strategi umum dalam menyeleksi target pasar yang akan kita tuju, itu yang pertama ada strategi sasaran penetapan yang sama.
Kemudian yang kedua, strategi penetapan ceruk pasar. Dan yang ketiga itu ada strategi sasaran yang terkonsentrasi. Adapun dalam melakukan targeting, perusahaan harus menentukan atau mempertimbangkan pola-polanya. Pola yang pertama itu ada pola diferensiasi segmen, yaitu bidang usaha yang membedakan segmen pasar. Dan yang kedua itu ada undervariasi segmen, di mana bidang usaha ini tidak membedakan segmen pasar. Kemudian yang ketiga itu ada konsentrasi dari market atau pasarnya. Perusahaan itu berkonsentrasi untuk melayani kebutuhan dalam hal kelompok. Dan yang terakhir itu ada market coverage strategi, yaitu produknya itu tidak terjual secara bebas atau dalam bentuk strategi membership. Setelah kita melakukan segmentasi dan targeting, langkah selanjutnya kita melakukan positioning. Apa itu positioning? Positioning itu berarti posisi. Maksud posisi di sini bagaimana posisi produk kita di benak masyarakat atau di benak konsumen. Positioning merupakan suatu strategi menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat. Yang menentukan positioning itu didasarkan dari kajian customer-nya atau pelanggannya, kajian dari kapabilitas perusahaannya, selanjutnya didasarkan pada kajian pesaingnya, dan yang terakhir itu ditentukan atau didasarkan pada perubahan lingkungan bisnis. Dalam mengkomunikasikan positioning, ada pun beberapa faktornya. Yang pertama, perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen. Yang kedua, berkomunikasi atau komunikasi yang disampaikan itu harus sejelas mungkin. Dan yang ketiga itu perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi. Dan yang keempat itu dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata yang ada pada benak konsumen. Yang terakhir itu dalam mengkomunikasikan positioning itu harus menggunakan bahasa pelanggan. Segmentation, targeting, dan positioning PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi mie instan dan makanan olahan. Segmentasi, langkah yang dilakukan PT Indofood dalam segmen pasar adapun spesifikasi pasarnya. Yang pertama, segmentasi dari sisi geografi dan segmentasi demografi. Geografi, kebanyakan produk-produk yang diproduksi oleh Indofood seperti mie instan, dairy, makanan ringan cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Salah satu produk yang terkenal yaitu Indomie, makanan yang praktis dan sesuai selera Indonesia. Produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk sesuai untuk daerah dataran tinggi maupun rendah. Demografi, produk makanan nutrisi lebih cocok dikonsumsi oleh balita yang membutuhkan kepraktisan dalam membuat makanan untuk bayi. Untuk produk dairy, makanan ringan, tepung terigu, minyak nabati, dan bumbu masakan lebih cocok dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa. Produk Indofood sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Dan produk Indofood juga ditujukan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu targeting. Target pasar dari Indofood adalah lebih kepada anak-anak, remaja, dan keluarga. Target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah dan bawah. Yang terakhir yaitu positioning. Produk Indofood khususnya Indomie adalah merek produk mie instan yang populer di negara Indonesia dan Nigeria. Begitupun produk Indofood lainnya. Indomie sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di sini memposisikan diri sebagai market leader dengan simbol Indomie seleraku. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah segala komponen pemasaran yang digunakan dan dikontrol oleh perusahaan untuk memuaskan pelanggan dan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun komponen yang dimaksud ialah produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. P yang pertama ialah produk. Produk menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001 adalah sebagai segala sesuatu
yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Adapun acuan strategi dalam produk ada 4, yaitu konsep produk. Konsep produk memiliki 3 tingkatan, yaitu produk inti, produk tambahan, dan produk formal. Adapun strategi yang kedua yaitu merek dagang atau brand name. Strategi yang ketiga yaitu kemasan. Kemasan sebisa mungkin dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat pelanggan. Strategi yang keempat ialah kualitas produk. Adapun P yang kedua ialah price atau harga. Price adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Adapun tujuan penetapan harga ada 4, yaitu untuk memperoleh laba maksimum, untuk mendapatkan share pasar tertentu, untuk mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum, dan untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan. Adapun P yang ketiga yaitu place atau tempat. Place yang dimaksud menyangkut saluran distribusi, yaitu menentukan metode dan rute-rute yang akan dipakai untuk menyalurkan barang-barang tersebut ke pasar. P yang keempat ialah promotion atau promosi. Promotion adalah kegiatan memperkenalkan sebuah produk atau jasa ke pasar sasaran dan untuk membangun persepsi pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun konsep promosi yang sering digunakan adalah advertising, public relation, personal selling, sales promotion, dan direct marketing. Adapun P yang kelima ialah people. People adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Adapun P yang keenam ialah proses. Proses adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan memberikan pelayanan produk yang terbaik kepada konsumen. Adapun P yang ketujuh ialah physical evidence. Physical evidence adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung penampilan suatu produk sehingga memperlihatkan secara langsung kualitas produk dan pelayanan produk yang diberikan kepada konsumen. Marketing mix PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood sudah diketahui secara luas di masyarakat Indonesia. Antara lain yaitu produk mie instan seperti Indomie, Sarimi, dan Supermie, produk dairy pada susu kental manis, produk tepung terigu seperti Segitiga Biru dan Cakra Kembar, produk makanan ringan seperti Citato, dan makanan nutrisi yaitu Sun. Indofood selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak, terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk yang dihasilkan. Strategi yang kedua yaitu price. Strategi harga pada Indofood menetapkan untuk produk Indomie per bungkus dihargai dengan sekitar 2.500. Untuk produk dairy, harga per sasetnya adalah 1.500. Harga produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah place atau tempat. Distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk warung kecil, toko-toko besar, dan pasar tradisional. Yang keempat yaitu promotion. Promosi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu menggunakan iklan baik melalui media elektronik ataupun media tulis. Yang kelima yaitu people. Dalam produknya Indomie, para produksinya juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya, sehingga di mata konsumen, produk Indofood merupakan produk makanan instan yang enak, ekonomis, dan mempunyai cita rasa yang baik buat orang Indonesia. Yang keenam yaitu proses. Dalam produk yang dihasilkan oleh PT Indofood,
maka ada penjaminan mutu dalam setiap proses produksinya. Hal itu terlihat dari setiap kemasan yang diberi label komposisi yang terkandung dalam setiap produk dan tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsanya. Hal ini dikarenakan PT Indofood ingin memberikan jaminan mutu yang terbaik dalam setiap produk yang diproduksinya agar konsumen tidak merasa khawatir akan jaminan mutu yang diberikan. Yang terakhir yaitu physical evidence. Perangkat yang dipergunakan oleh pihak Indofood untuk memperkenalkan produknya secara luas bisa dilihat dari bentuk kemasan yang mempunyai daya tarik bagi para konsumennya, karena terlihat sangat menarik dan membuat konsumen ingin mencobanya. Dan kualitasnya sangat baik, dikemas secara baik, ditata dengan dus sehingga pihak Indofood secara tidak langsung memberikan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita menghadapi persaingan dalam bisnis. Tentunya, dalam bisnis itu sudah pasti ada pesaing. Sekalipun Anda itu pendatang baru atau Anda menjual produk yang benar-benar belum ada dalam pangsa pasar. Dan jika produk Anda ini terbilang laris dalam pasar, tentunya akan muncul pesaing-pesaing yang mengikuti Anda. Diibaratkan itu seperti ada gula, ya pasti ada semut. Produk Anda itu gulanya, pesaing itu semutnya yang akan datang menghampiri Anda. Nah, menurut teori dari Michael Porter, ada 5 kekuatan kompetitif dalam bisnis atau biasa disebut dengan 5 Forces of Porter. Yang pertama, itu ada munculnya ancaman pendatang baru. Nah, misalnya, Anda itu memproduksi sebuah baju. Tidak lama kemudian akan muncul pesaing baru yang mengikuti Anda dengan memproduksi sama halnya seperti Anda. Nah, ini menjadi masalah bagi Anda. Dan ditambah lagi jika pesaing kita itu mampu mengelola modal dengan baik serta memiliki pendistribusian yang luas, maka ini menjadi ancaman bagi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mampu tawar kepada supplier. Kalau kita mendapatkan supplier yang murah dengan peningkatan kualitas dan pembayarannya lunak, itu pasti menguntungkan kepada kita. Dan yang ketiga, itu kemampuan tawar kepada pembeli atau pelanggan. Dan yang keempat, itu pesaing yang sudah ada sebelumnya dalam industri. Ini bukan pesaing baru, melainkan ini pesaing sudah lama. Dan yang terakhir, ini apakah barang atau produk, jasa yang kita produksi itu nantinya akan ada pengganti. Nah, ini merupakan suatu ancaman jika kita belum siap menghadapi semuanya gitu. Dalam menghadapi situasi ini. Kemudian dari tadi kita bahas pesaing, dan pesaing. Apa sih itu pesaing? Pesaing itu perusahaan yang dapat memberikan kebutuhan kepada pelanggan yang sama. Lah, dari pesaing ini kita dapat dilihat dari 2 sisi sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu sudut pandang industri. Sudut pandang ini suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produknya yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Dan yang kedua dari sudut pandang pasarnya, yaitu perusahaan yang berusaha memberikan kebutuhan kepada pelanggan yang sama. Nah, dalam menganalisis pesaing, perusahaan harus menentukan strateginya itu bagaimana. Nah, strategi yang pertama itu strategi dengan kompetitif pemimpin pasar. Bisa dilakukan dengan meningkatkan atau memperluas total permintaan pasar dengan cara mendapatkan pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan. Dan yang kedua, melindungi pangsa pasar. Dan yang ketiga itu meningkatkan pangsa pasar. Nah, selanjutnya menggunakan strategi penantang pasar. Dengan cara apa? Di antaranya mengidentifikasi tujuan strategis dari lawan. Kita mampu menyerang pemimpin pasar ataupun menyerang perusahaan yang seukuran. Kemudian yang ketiga itu memilih strategi yang secara umum dengan cara kita melalui serangan frontal, serangan sisi, serangan pengitaran, serangan melewati, dan serangan gerilya
ataupun kita memilih strategi yang lebih spesifik lagi. Lah, strategi yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar. Di antaranya ada pemalsuan, kemudian peniru, dan pengadopsi. Dan yang terakhir itu menggunakan strategi penceruk pasar. Penceruk yang mendapatkan margin yang tinggi dengan penceruk yang cerdas. Kemudian tugas penceruk itu apa? Yaitu meningkatkan ceruk, melindungi ceruk, dan memperluas ceruk. Dan resikonya itu apa sih dari ceruk pasar ini? Yang pertama, ceruk pasar diiringi, dan yang kedua, ceruk pasar diserang. Kemudian perusahaan yang kedua itu menentukan tujuannya. Tujuan perusahaan itu apa? Agar kita bisa menghadapi pesaing-pesaing gitu. Dan yang ketiga itu perusahaan harus menentukan kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir itu perusahaan tidak boleh menghabiskan waktunya hanya untuk pesaingnya saja, melainkan harus berfokus juga kepada pelanggannya. Analisis pesaing PT Indofood sukses makmur TBK, produk Indofood seperti dairy, minyak nabati, Indomie, dan lain-lain, terutama Indomie. Tingkat persaingan yang tinggi dapat menyebabkan pergeseran loyalitas konsumen mie instan produk Indofood kepada mie instan produk yang lain. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk senantiasa melakukan riset pemasaran yang dilakukan terhadap konsumen, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk mie. Tingginya pangsa pasar mie instan mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ada untuk berhati-hati, sehingga perusahaan dituntut untuk selalu mengevaluasi dan mematangkan strategi pemasaran yang dijalankannya. Pasar mie instan di Indonesia memang menggiurkan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru yang melirik pasar mie instan. Dalam menganalisis persaingan tersebut, PT Indofood menentukan strategi. Strategi yang dilakukan PT Indofood untuk bisa bersaing dan menembus pasar internasional. Pertama, melakukan inovasi terus-menerus. Inovasi dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan. And now you know.